Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah Pranubuwah ya. Kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu bab tentang menikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Ada masuk kita bab yang ketiga. Yang pertama tentang sekilas Khadijah sudah, awal pertemuan dengan Khadijah juga sudah, ya lewat perantara bisnis. Yang ketiga adalah proses perjalanan pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Baik, kemarin ada sedikit ya, bahasan tentang umur nih. Jadi umur Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun. Ini tidak ada yang bisa dibilang tidak ada yang memperselisihkan. Ya, semua ulama nyaris sepakat. Ya paling 1-2, tapi ya semuanya lah bisa dibilang sepakat. Beliau usia 25 tahun. Namun umur Khadijah, nah ini ketika menikah dengan Rasulullah SAW, ya ini yang ada di yang diperselisihkan oleh para ulama dengan dua pendapat, ya. Dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah umurnya 40 tahun. Ya, ini periwayatan dari Al-Waqidi. Ya, namun hadis ini ternyata tidak diterima ya dari sisi ulumul hadis ya, karena status hadisnya matruk, ya ditinggalkan. Kemudian yang kedua, pendapat kedua dari Ibnu Ishaq ini menyebutkan bahwa umur Khadijah adalah 28 tahun ketika menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Justru ini pendapat yang masyhur sekali ya di kalangan masyarakat, karena banyak masyarakat menggunakan sirah Ibnu Hisam ketika mempelajari sirah Nabawiyah. Oke, sekarang kita ke TKP ya, kita cek mana yang paling memenuhi mendekati kebenaran ya dari rujukan-rujukannya. Nah, dalam hal ini hal yang menguatkan pendapat bahwa umur Khadijah ya tatkala menikah dengan Rasulullah SAW adalah 28 tahun, yaitu setelah menikah dengan Nabi SAW, beliau melahirkan 5 atau 6 orang anak. Ya, yang pertama Al-Qasim, ya, makanya beliau dijuluki dengan Abul Qasim. Ya, ada banyak juga perkataan hadis, salah satunya Abu Hurairah itu suka, ya, yaqulu sami'tu Abul Qasim. Nah, gitu di riwayatnya. Jadi Abu Hurairah berkata, saya pernah mendengar ya Abu Qasim berkata. Abu Qasim itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kunyahnya beliau adalah Abu Qasim. Ya. Kemudian anak yang lain namanya Ruqayyah. Ya, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, dan yang terakhir adalah Fatimah. Ya, inilah Fatimah, anak tercintanya Rasulullah SAW. Ya, anak kesayangannya Rasulullah. Dinikahkan dengan ya Ali radhiyallahu anhu yang bisa dibilang ya miskin ya kondisinya. Bukan nggak miskin, mas kawinnya aja ya disubsidi penuh oleh ya, Rasulullah, oleh bapaknya, oleh mertuanya sendiri ya, dikasih baju zirahnya, baju besinya Rasulullah, nih tak kasih ya buat mas kawin anak saya. Masya Allah, ini mertua yang luar biasa ya, dimodalin menantunya untuk menikahi Fatimah. Padahal Fatimah adalah anak kesayangannya Rasulullah. Nah, sulit terbayangkan, lihat ya yang di garis bawah, sulit terbayangkan ya seorang wanita berumur 40 tahun ini masih bisa produktif
melahirkan 6 orang anak. Ya, walau alam bisawab. Tapi kalimat sulit terbayangkan ini berarti sekali lagi ini berarti asumsi. Ya, ini asumsi. Jadi berdasarkan asumsi kalau mau fairnya begitu, maka sulitlah terbayangkan ada wanita umur 40 tahun masih bisa ya produktif melahirkan 6 orang anak. Ya mungkin taruhlah kalau Kitut ya kan belum ada lah 40 kali ya nggak tahu berapa nih. Ya, masih sanggup nggak tuh 4 anak lagi ya? Padahal kira-kira begitu kan udah ada 2 nih berarti tinggal nambah 4 jadi 6. Nah, ini ya kan Khadijah ya umur 40 tahun masih bisa melahirkan 6 orang anak. Apa iya kira-kira gitu asumsinya? Maka kayaknya lagi namanya asumsi ya. Yang paling mendekati kebenaran itu ya umurnya 28 tahun lah. Kalau umur 28 tahun menikah itu kayak masuk akal banget ya. Masih bisa lah punya anak 6 itu umur 28 tahun. Perempuan ya, ini kita ngomongin perempuan. 28 tahun oke lah punya anak 6. Tapi kalau umur 40 tahun kayaknya kok eh, apa iya gitu kan. Namun, nah ini ada dalil pula yang menguatkan bahwa Khadijah waktu menikah itu umurnya 40 tahun. Kenapa? Karena Khadijah hidup bersama Nabi selama 25 tahun kan. Berarti kan meninggalnya kurang lebih umur 65 tahun gitu ya. Umur 65 tahun, 60 tahun lebih lah ya. Seandainya Khadijah menikah di umur 28 tahun, maka Khadijah akan meninggal sekitar umur 53 tahun. Gitu loh. Dan umur 53 tahun seorang wanita itu masih terlihat cantik. Nah, ya nggak sih? Insya Allah begitu ya, umur 53 tahun. Nah, ini masih terlihat cantik lah wanita. Apalagi yang perawatannya baik, atau apalagi yang memang dari sananya kulitnya putih, ya kan? Biasanya lebih kelihatan muda gitu ya. Biasanya gitu ya. Apalagi dia rajin olahraga, itulah. Jadi 53 tahun, wah masih masih oke lah gitu. Tapi banyak kan selebriti-selebriti yang umurnya sudah di atas 50 masih kelihatan segar, cantik, jelita. Nah, begitu juga dengan Khadijah. Ya. Jadi intinya eh, di pendapat yang kedua ini justru 40 tahun ini masih masuk akal. Ya, masih masuk akal intinya begitu. Karena dilihat dari apa? Dari hadis Nabi. Ya. Kalau umur 53 kan masih kelihatan cantik ya. Harusnya kalau kalau beliau umur nikahnya umur 40 tahun, tambah 20 tahun lebih lah, ya sekitar 60 tahunan harusnya sudah tidak terlihat cantik berdasarkan hadis dari Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Lihat ya, saya garis bawain, saya kasih warna merah itu biar tahu. Ini hadisnya Aisyah nih, bukan hadis yang lain. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ya, kata beliau, kata Aisyah, karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida zakar ketika menyebutkan bercerita Khadijah tentang Khadijah. Asna alaiha maka Rasulullah asna menyanjung memuji alaihi kepada Khadijah atas Khadijah. Fa ahsana sana ya. Lalu beliau membagusi pujiannya, sanjungannya. Jadi kalau udah cerita tentang Khadijah, Rasulullah itu udah dipuji-puji aja, pokoknya top lah Khadijah. Nah, ketika menceritakan Khadijah itu pokoknya indah banget dah pujiannya. Ya. Qalat berkata Aisyah, ya akhirnya fagir tuh lalu aku cemburu. Wah iya gimana nggak cemburu, ya kan? Nabi ngomongin Khadijah tapi kayaknya kok Khadijah itu mengalahkan semua wanita. Ya, saking indahnya, bagusnya pujian Nabi kepada almarhumah Khadijah. Jadi dia Nabi cerita kepada Aisyah kan berarti Khadijah udah nggak ada gitu ya. Nyeritain yang udah nggak ada tapi pujiannya luar biasa. Ya Fagir itu lalu aku cemburu zaman pada suatu hari. Lama-lama saya cemburu juga dong.
yang benar aja. Nah, masa ceritanya bersegitunya di depan saya. Fakultu lalu aku berkata, ma aksaro ma tazkuruha. Alangkah banyaknya isim tafdil ya, aksara ada manya, alangkah. Betapa seringnya. Ma tazkuruha, apa yang engkau sebutkan, yang engkau ceritakan. Seringkali sih engkau menceritakan, menyebut-nyebut Khadijah. Nah, alangkah sering yang engkau menyebut-nyebut Khadijah ya Rasulullah. Aduh. Padahal Khadijah itu hamro asyidqi. Nah, ini yang garis, yang warna merah. Ya, merah gusinya. Artinya gusinya merah tuh giginya udah nggak ada, alias sudah ompong. Gitu ya. Merah gusinya itu udah ompong, udah tua. Alangkah sering yang kau menceritakan ya, Khadijah yang sudah ompong begitu. Ya. Qad abdalakallahu azza wa jalla, sungguh Allah telah menggantikan, Allah azza wa jalla telah menggantikan untukmu biha dengan Khadijah, yang menggantikan khairan yang lebih baik minha daripada Khadijah, ya. Padahal kan sungguh Allah telah memberikan ganti, ya, menggantikan untukmu wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Kok masih sering-sering amat nyebutin Khadijah? Nah, kurang apa saya? Wah, kira-kira gitu. Ini redaksi saya ini ya. Qala, Nabi bersabda, ma abdalani, ya, tidaklah menggantikan kepadaku sifat Allah azza wa jalla khairan dengan yang lebih baik minha daripada Khadijah. Kata siapa? Ya, Allah nggak pernah, ya, tidaklah Allah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Tetap Khadijah itu yang terbaik bagi saya. Qad amanat bi, sungguh Khadijah telah beriman kepadaku id kafaru binnas, ketika orang-orang pada kafir mengkufuri saya. Khadijah beriman kepada saya. Wasaddaqtni, dan sungguh dia telah membenarkan saya. Kadzabanillas, ketika orang-orang ya mendustakan saya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan apapun. Ini luar biasa, istri yang sangat percaya kepada suaminya. Ini suami saya adalah laki-laki terbaik. Nah, jadi dia nggak ngeluh-ngeluh lagi. Pokoknya ada suami beriman. Ini Rasulullah ya suaminya. Sudah terbukti ya, apa namanya, kejujurannya. Ya, sudah terbukti kesolehannya. Kalau suami-suami zaman sekarang ya ada yang sedang menuju ke sana, alhamdulillah ya kan. Ada yang masih muter-muter ya begitu ya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wawasatni, wawasatni, dan dia telah membantu, meluaskan untukku, ya, membantuku bimaliha, dengan hartanya. Ya, idharamanin nas, ketika orang-orang mengharamkan, artinya menahan hartanya. Yang lain pada pelit, ya, Khadijah malah menyerahkan seluruh hartanya untuk saya sebagai modal berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kurang apa tuh Khadijah? Ya. Warzaqanillahu azza wa jalla waladaha. Dan Allah telah memberikan rezeki, ya, menganugerahkan kepadaku, ya, anaknya Khadijah. Jadi Allah kasih saya, ya, anak lewat Khadijah. Allah anugerahkan kepada saya. Idharamani aula dan nisa. Ya, ketika wanita-wanita yang lain tidak bisa memberikan anak kepada saya. Wah, itu nggak bisa dibantah lagi oleh siapa? Aisyah, ya, semuanya ya benar, ya kan. Aisyah nggak bisa menenangi dari semua hal itu.
Ya, Aisyah tidak pernah menghadapi iman dan kafir di kondisi seperti dulu itu kan di awal-awal kenabian. Ya nggak terbukti, Aisyah nggak bisa membuktikan. Yang di zamannya Aisyah semua udah banyak yang beriman ya. Aisyah tinggal nurutin orang tuanya, nurutin orang-orang yang terdahulu saja. Kalau Khadijah kondisinya yang lain pada kafir memang kondisinya, dan dialah wanita atau orang pertama yang beriman ya kepada Rasulullah SAW yang menjadi suaminya. Jadi Aisyah kalah dari sisi itu. Ya, kemudian juga dari urusan apa namanya harta juga demikian. Aisyah memang nggak ada duitnya kan gitu. Bapaknya orang kaya padahal ya, ada kayak gitu ya. Bapaknya kaya raya, anaknya ya biasa-biasa saja, nggak pernah disubsidi gitu ya. Memang biasa bersahaja. Tapi ya Khadijah kaya raya dan menyerahkan seluruh harta ini juga nggak bisa ditandingi oleh Aisyah. Ya, Aisyah mati kutu, saya nggak mau apa-apa. Begitu juga urusan anak, ya sampai meninggalnya Rasulullah, Aisyah tidak hamil, ya tidak punya anak. Jadi dari sini saja sudah jelas bahwa kalau Aisyah merasa dia, walaupun kenyataannya di antara istri-istri yang hidup, ya Aisyah yang paling Rasulullah cintai. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa istri-istrimu yang masih hidup ini yang paling kau cintai? Ya Aisyah. Kalau sahabat-sahabatmu siapa? Ya bapaknya Aisyah. Nah, tapi kalau dibanding dengan Khadijah, kalah Aisyah. Nah, tapi ada di sini yang luar biasa. Tadi saya jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Aisyah. Fair. Aisyah profesional sebagai perawi hadis. Tuh, berarti ketakwaan dia tinggi. Nah, inilah makanya ulama sepakat bahwa seluruh sahabat udul, ya, adil, terpercaya, siqah, jujur, amanah. Ya, termasuk Aisyah. Dia nggak nutup-nutupi walaupun tadi Aisyah cemburu. Mungkin bukan mungkin ya, ini nyaris nyaris ya banyak benarnya lah. Kalau wanita-wanita zaman sekarang ketika dia cemburu kepada mandunya, jangan kepada mandunya, cemburu kepada yang lain lah, ya. Pasti dia akan berlaku tidak adil, mau menangis sendiri kan gitu orang kalau cemburu itu kan, ya. Kalau Aisyah enggak, dia cemburu tapi dia tetap mengungkapkan hadis ini. Bahwa di hadis ini jelas dia kalah telak dengan Khadijah, enggak dia umpetin ini hadis. Ya, nggak dia umpetin, dia tetap mengakui memang, ya mengakuinya lewat meriwayatkan hadis ini, mengakui bahwa Khadijah adalah wanita yang lebih baik daripada dirinya. Fair, ya luar biasa. Nah, ini jangan dibandingkan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Ya. Padahal Aisyah ketika ditinggal oleh Nabi itu umurnya masih 18 tahun, kurang lebih. Masih sangat muda. Ya, tapi kedewasaannya luar biasa. Ya, kalau wanita zaman sekarang 18 tahun ya masih pada ABG semua ya kan. Masih manja-manjanya, masih seneng hal-hal yang berbau apa namanya? eh sosialitas, masih senangnya bersosialisasi kemana kemari kan begitu anak-anak ABG gitu. Kalau Aisyah tidak, ya dia umur segitu sudah menjadi ummul mukminin, ya ibunya orang-orang iman. Ya. Bahkan di riwayat yang lain juga sama, diriwayatkan juga oleh Aisyah. Aisyah juga nih meriwayatkan hadis. Kata Aisyah, istazanat, memohon izin, meminta izin. Siapa? Halah bintu Khuwailid. Halah anaknya Khuwailid, yaitu uktu Khadijah, saudara perempuannya Khadijah. Ya, minta izin ala Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta izin itu biasanya dengan salam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau Rasulullah menjawab salamnya dan mempersilahkan berarti sudah diizinkan. Nah, ketika mendengar suara itu, fa'aruf, lalu beliau mengenali apa nama istilahnya itu, mengingat, mengenang, araf itu mengetahui, ya mengingat, mengenali, mengingat. Istazana Khadijah, minta izinnya Khadijah atau suaranya Khadijah. Ih, Khadijah. Nah, tapi kan gitu kira-kira gitu ya. Ini saya hanya kira-kiranya mau bisa benar bisa kan kita nggak tahu ya.
persisnya bagaimana. Tapi kurang lebih seperti itu. Ketika Assalamualaikum ya Rasulullah. Wah, Rasul kaget. Khadijah nih. Khadijah. Nah, maka ketika suara Khalah itu terdengar begitu, ya, apa yang terjadi? Farta'a lizab, farta'a ya lizalika. Maka Nabi pun ya irta'a, merasa gembira, merasa senang. Karena ngingat Khadijah. Khadijah, itu kan orang kalau berarti perasaannya dalam banget itu Nabi. Dengan Khadijah itu. Sampai nggak sadar kalau Khadijah udah meninggal. Ya. Itu bukan Khadijah. Ya, akhirnya Nabi tersadarkan. Ketika tersadarkan, beliau berkata, Faqala Allahumma hala. Ya Allah, ternyata halah. Oh, ternyata itu halah. Nabi sampai sempat ya, apa namanya, pikirannya terbawa ke masa lalu. Waduh, luar biasa. Kalau Aisyah berkata fakir tuh, lalu aku cemburu, cemburuan emang Aisyah ini sangat cemburuan. Tapi jangan disamakan dengan wanita zaman sekarang ya. Zaman sekarang wanita cemburuan bahaya, ya. Cemburunya wanita zaman sekarang itu keterusan. Kalau Aisyah itu cemburunya ya ketika Nabi ingatkan langsung sadar. Ya Aisyah ittaqillah, langsung ingatnya Aisyah itu. Kalau zaman kita sekarang wanita udah kadung cemburu itu apa yang dilakukan bahkan bisa sampai membunuh. Itu wanita zaman sekarang. Cemburu itu bagian dari was-was syaitan. Ya, cemburu. Bahaya. Cemburu dalam bahasa Indonesia. Fakultu lalu aku berkata, mata guru min ajuzin. Mata guru apa yang engkau ceritakan, ya, apa yang engkau kenang itu min ajuzin adalah dari atau seorang aljuz, wanita yang sudah tua, wanita tua. Min ajaizil Quraisy, dari wanita-wanita tua Quraisy. Yaitu hamra'i shidqaini, yang merah gusi-gusinya. Ya, udah pada ompong. Alah Nabi, yang kau ceritakan itu, yang kau ingat-ingat itu kok ya wanita tua itu aja yang udah ompong itu. Halakat fis dari, halakat yang telah meninggal ya fidari, ya, masa yang lama, udah lama meninggal ya masih diinget-inget, ya kan mas ya, lama suaminya gitu ya. Padahal kode abadalaka, sungguh telah menggantikan untukmu sapa Allah khairan, wanita yang lebih baik minha, daripada Khadijah. Lihat ya. Ini hadis riwayat Khadijah, riwayat Aisyah ya. Aisyah meriwayatkan hadis ini, padahal hadis ini ya hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya Khadijah mengalahkan Aisyah, tapi tetap diriwayatkan oleh Aisyah. Tapi yang kita ambil dari sirah ini ya hubungannya adalah tentang wanita tua atau yang ompong tadi, merah gusinya. Jadi perkataan Aisyah bahwa Khadijah meninggal dalam keadaan giginya telah ompong, ini menguatkan bahwa Khadijah meninggal pada umur yang sudah tua, ya 60 tahun ke atas, 62, 63 atau 65 ya, itu biasanya antara itu perdebatan dari ulama ya. Dan menikah dengan Rasulullah saat umur 40 tahun. Ya, karena jika umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi adalah 28 tahun dan dia hidup rumah tangga bersama Nabi sekitar 25 tahun, berarti tatkala ia meninggal berusia 53, dan seorang wanita yang berumur 53 tahun biasanya belum ompong gitu ya. Masih kinclong 53 tahun itu. Apalagi wanita yang kaya raya seperti Khadijah yang biasa perawatan ya, nggak tahu dulu ada spa apa enggak itu ya, manikur ya. Wah ini masih top ya gitu. Jadi kemungkinan besar, sekali lagi ini asumsi, ini Khadijah ya menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun. Karena ini tadi alasannya. Umur 53 tahun ini biasanya belum ompong. Nah,
Berbeda jika tatkala dia meninggal berumur 65 tahun lah, umpamanya paling tua begitu ya. Maka kemungkinan sudah ompong itu sangat besar. Dan wanita 40 tahun masih mungkin ya, namanya asumsi. Masih mungkin ya bisa melahirkan, apalagi orang-orang Arab ya. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya adalah asumsi. Ya, bisa benar, bisa salah. Mana yang benar walau alam, tapi ya mungkin kalau saya pribadi lebih condong yang 40 tahun. Demikian dulu sampai sini. Ya, selanjutnya saya sudah jawab.